Segala puji bagi Allah. Kami memujinya dan memohon pertolongannya. Kami berlindung kepadanya dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, tidak ada yang memberinya petunjuk. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya, yang telah menyampaikan misi dan kerasulan, menunaikan amanat, menasihati umat, dan berjuang dengan sesungguhnya hingga akhir hayat. Semoga salawat dan salam tercurah sebanyak-banyaknya kepada beliau beserta seluruh keluarga, sahabat, dan siapapun yang mengikutinya dalam kebaikan hingga akhir zaman. Selanjutnya, sebaik-baik perkataan firman Allah, sebaik-baik ajaran petunjuk Nabi Muhammad SAW, seburuk-buruk urusan ibadah yang diada-adakan, setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan di neraka. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah sekali-kali mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Hamba Allah, bertakwalah kepada Allah, takutlah selalu kepadanya, janganlah terpedaya oleh angan-angan hampa hingga melupakan batas waktu. Janganlah terpesona oleh dunia. Dunia adalah negeri sirna dan fana, negeri ujian dan cobaan, sedangkan akhirat adalah negeri kelanggengan dan pembalasan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan akan disempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh telah beruntung. Kehidupan dunia ini tiada lain, hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Saudara-saudara sekalian, cuaca dan suhu udara selalu mengalami perubahan. Siang dan malam datang silih berganti. Iklim dan musim pun mengalami pancaroba. Dari musim dingin ke musim panas. Lalu disusul temperatur pertengahan dan sedang. Disitulah kebijakan Allah yang sungguh mendalam. Segala sesuatu terukur dengan kadar tertentu. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di lautan membawa muatan yang berguna bagi manusia, dan air yang Allah turunkan dari langit, lalu menghidupkan bumi sesudah kering, dan Dia sebarkan di bumi segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang terkendali antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan Allah bagi kaum berpikir. Kaum muslimin sekalian, musim kemarau dan sengatan terik panasnya yang membakar merupakan peringatan besar dan teguran yang menjerahkan akan kerasnya siksa Allah di neraka jahanam yang apinya membara. Neraka jahanam yang apinya berkobar, menjilat-jilat hati, melemparkan kobaran apinya bagaikan gedung raksasa. Neraka itu api yang bergejolak, yang mengelupas kulit, memanggil orang yang membangkang, mengumpulkan harta lalu menumpuknya. Dalam siksaan angin yang sangat panas dan air mendidih. Hamba Allah, terik matahari merupakan bagian dari napas neraka jahanam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka mengadu kepada Tuhan, ya Tuhanku, sebagian kami memangsa sebagian yang lain, maka Allah mengizinkannya bernapas 2 kali, pernapasan di musim dingin dan pernapasan di musim panas. Itulah teriknya panas yang kalian dapatkan dan memuncaknya dingin yang kalian rasakan. Muttafaqun alaih. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Ketika seorang muadzin hendak mengumandangkan adzan zuhur, beliau mengingatkannya, tunggulah dingin. Namun dia tetap ingin mengumandangkan adzan. Beliau kembali mengingatkan, tunggulah dingin. Sampai kita lihat bayangan telah bergeser. Beliau melanjutkan sabdanya,
Sesungguhnya teriknya matahari itu bagian dari panasnya neraka jahanam. Karena itu apabila terik matahari sedang memuncak, tunggulah dingin sesaat lalu sholatlah. Hamba Allah, takutlah akan panas neraka meskipun dengan bersedekah separuh kurma. Demi Allah, tidaklah ada seorang yang tahan akan panasnya api dunia. Bagaimana dengan neraka jahanam? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, api yang dinyalakan manusia di dunia ini hanyalah 1/70 panas neraka jahanam. Para sahabat lalu bertanya, demi Allah, ya Rasulullah, sungguh api dunia ini sudah cukup membakar. Lalu beliau bersabda, panasnya api dunia ini ditingkatkan 69 kali, baru menyamai panasnya api neraka. Hadis riwayat Muslim. Hamba Allah, teriknya panas di musim kemarau menjadi pengingat yang cukup menyadarkan kita akan kondisi kelak di padang mahsyar dan ketakutan yang mencekam saat pergelaran amal manusia. Ketika umat manusia dihalau, mereka bergegas menuju Tuhan dengan badan telanjang tanpa alas kaki. Seakan-akan mereka bersegera menuju Allah, pandangan mereka tertunduk, diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Sungguh sangat genting urusannya dan amat dahsyat petakannya. Matahari mendekat di atas kepala manusia, panas teriknya memuncak, kemacetan mengerikan, penantian panjang, lidah tidak dapat bertutur kata. Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala. Maka seluruh manusia tergenang dalam keringat mereka sesuai kadar amal masing-masing di dunia. Ada yang tergenang sampai 2 mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Sehingga mereka benar-benar tenggelam. Rasulullah SAW meringatkan tentang itu. Hadis riwayat Muslim. Siapapun ketika dahinya tersengat matahari, lalu berteduh agar mukanya tetap berseri, suka tidak suka akan masuk liang kubur. Di sana pasti kusut kasau dalam kegelapan, tinggal di kolong tanah merana. Siapakah? Siapkanlah bekal yang cukup, hai insan, sebelum terhina, karena engkau tidak diciptakan secara sia-sia. Kaum muslimin sekalian, dunia ini kenikmatan yang sirna, bayangan yang menyingsing, dan hari-hari yang cepat berlalu. Janganlah kalian terpesona oleh kehidupan dunia, dan janganlah kalian terpesona oleh bujukan setan. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanam-tanaman, ada yang dimakan manusia dan binatang, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias diri, lalu pemiliknya mengira pasti menguasainya, tiba-tiba datang azab kami di waktu malam ataupun siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu bagaikan telah disabit, seakan-akan belum pernah ada. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami bagi kaum yang berpikir. Semoga Allah mencurahkan keberkatan kepada kita. Semoga Allah memberikan kemanfaatan bagi kita berkat pengamalan Al-Quran yang agung. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semuanya. Puji syukur kepada Allah, penolong orang yang memohon pertolongan, pengabul doa mereka yang terpaksa. Dialah yang mengangkat kesedihan orang yang merana, penyempurna nikmat untuk semua manusia. Tiada makhluk melata di bumi melainkan rezekinya ditanggung Allah. Dia maha mengetahui kediaman makhluknya dan penyimpanannya. Semua tertulis dalam Lauh Mahfuz. Hamba Allah, musim kemarau dengan terik panasnya yang menyengat dan terpaan badai yang menerbangkan debu, sungguh mengingatkan kita akan kondisi yang dialami para du'afa dan kaum papa yang tak berdaya. Maka
Karena itu sayangilah mereka yang hidup sengsara itu dengan meringankan beban, bertenggang rasa, berempati dan peduli terhadap keadaan mereka. Kalian tertolong dan disayang hanyalah karena keberadaan mereka. Oleh karena itu angkatlah kesedihan mereka dan hiburlah hati mereka. Barang siapa menghapuskan kesedihan seorang mukmin di dunia ini, maka Allah menghapuskan baginya kesedihan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, Allah memudahkan baginya kesulitan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hamba Allah, pinjamilah Allah suatu pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan hasilnya bagimu dan mengampuni dosa-dosamu. Adakah orang yang meminjami Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran baginya sebanyak-banyaknya. Kebaikan apapun yang kalian perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah lebih baik. Orang yang menangguhkan hutang sesamanya yang sedang kesulitan atau membebaskan tanggungannya, Allah memuliakan dan menaunginya di bawah naungan rindang di hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menangguhkan hutang orang yang sedang kesulitan atau membebaskannya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungan arasnya pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudara-saudara sekalian, tidak sepatutnya seorang muslim menjadikan terik matahari sebagai alasan bermalas-malas, mengendorkan semangat ibadah dan beramal, sehingga meniadakan sholat berjamaah. Ingatlah, beramal dalam kondisi sulit itu sungguh besar pahalanya, sebab perolehan upah seseorang ditentukan dari tingkat kesulitan yang dihadapi. Sedangkan pahala surga itu diliputi berbagai kendala. Hari-hari krisis dan suram merupakan masa ujian dan cobaan. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Maka berbuatlah amal kebajikan sebelum terlambat. Orang yang hatinya selalu terikat pada masjid akan Allah muliakan dengan naungannya di bawah naungan yang rindang dan sejuk pada hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya bergantung ke masjid, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karenanya pula. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan paras cantik, lalu berkata, aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesunyian lalu meneteskan air matanya. Muttafaqun alaih. Selanjutnya, wahai hamba Allah, marilah selalu memuji dan bersyukur kepada Allah atas curahan nikmatnya dan kemurahan rahmatnya. Dialah yang menyempurnakan karunia dan anugerahnya kepada kita, baik nikmat yang lahir maupun yang batin. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitungnya. Segala nikmat yang kamu terima datangnya dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagimu tempat tinggal di gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang menjagamu dari panas dan baju besi yang melindungimu dalam peperangan. Allah memudahkan jalan bagimu dan memberikan kamu segala fasilitas listrik, perangkat AC dan peralatan pendingin. Maka bersyukurlah kepada Allah atas itu semuanya. Termasuk mensyukuri nikmat Allah ialah menghemat pemakaiannya, tidak boros atau berlebihan. Nikmat apapun bila disyukuri akan lestari, namun bila diingkari akan lari. Allah berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguh jika kamu bersyukur, pasti kami tambah nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat. Semoga kita semuanya bisa mensyukuri anugerah Allah. Ya Allah, segala puji bagi Allah.
segala nikmat yang patut disyukuri milik-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk mampu mensyukuri segala anugerah dan karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Tolonglah hamba-hamba-Mu yang bertauhid. Jadikanlah negeri ini aman dan sentosa, dan seluruh negeri kaum muslimin. Ya Allah, berilah kami rasa aman di negeri kami. Berilah kemampuan bagi para pemimpin kami untuk melakukan dan memberikan yang terbaik bagi negeri ini ya Allah. Ya Allah, dukunglah segala langkah-langkahnya ya Allah, untuk hal-hal yang Engkau ridhai dan Engkau cintai ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Ya Allah, jagalah perbatasan negeri kami. Tolonglah prajurit kami yang berjaga di tempat-tempat perbatasan ya Allah. Ya Allah, tolonglah mereka dan bantulah dengan dukungan dan pertolongan-Mu. Berilah kami kebaikan di dunia ya Allah dan kebaikan di akhirat. Dan jagalah kami dari api neraka. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan sampaikanlah doa salam kepada beliau. Ya Allah, sampaikanlah salam kepada beliau dan keluarga beliau sebagaimana yang Engkau sampaikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana yang Engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau mahlur dan maha mulia. Ya Allah, ridhailah seluruh para sahabat dan khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan seluruh para sahabat beliau ya Allah, berkat rahmat-Mu ya Allah yang maha penyayang.